A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bari'il khalaiqi ajmain wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwani at-talaba aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu dan berjumpa kembali pada pertemuan kali ini, yang dimana kita akan membahas tentang bab-bab fi'il rubai. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bab-bab fi'il sulasi, yang dimana fi'il sulasi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah fi'il sulasi mujarrad, yang kedua adalah fi'il sulasi mazid. Yang dimana fi'il sulasi mazid terbagi menjadi tiga bagian atau memiliki tiga bentuk. Yang pertama adalah fi'il sulasi mazid rubai, bentuk yang kedua adalah fi'il sulasi mazid khumasi, bentuk yang ketiga adalah fi'il sulasi mazid sudasi, yang insyaallah sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya secara terperinci dan mudah-mudahan bisa difahami dan juga bermanfaat. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang abwabul fi'lir rubai, yang dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bab-bab fi'il sulasi, dan juga ketika kita sudah mengetahui tentang bab-bab fi'il sulasi, maka kita dianjurkan juga untuk harus mengetahui tentang bab-bab fi'il rubai, yang dimana fi'il rubai memiliki tiga bagian. Yang pertama adalah fi'il rubai mujarrad, yang kedua adalah fi'il rubai mulhaq bih, yang ketiga adalah fi'il rubai mazid. Inilah tiga pembagian atau tiga bentuk yang dimiliki oleh fi'il rubai, yang insyaallah kita akan bahas secara terperinci pada pertemuan kali ini. Pertama yang kita akan ambil pelajaran atau kita ambil pembahasan yaitu tentang fi'lur rubai mujarrad, yang dimana definisi atau pengertian dari fi'il rubai mujarrad yaitu adalah fi'il yang terdiri dari 4 huruf asal tanpa ada tambahan. Ini adalah definisi atau pengertian dari fi'il rubai mujarrad. Sebagaimana fi'il rubai mujarrad memiliki hanya satu wazan, yaitu contohnya adalah fa'lala. Kita lihat contoh mauzunnya adalah dahraja yudahriju, yang artinya adalah mengguling-gulingkan. Contoh mauzun yang kedua adalah tarjama yutarjimu, yang artinya adalah menterjemahkan. Contoh mauzun yang ketiga adalah to'a yuta'tiu, yang artinya adalah menunduk. Inilah contoh wazan dan mauzun yang dimiliki oleh fi'il rubai mujarrad. Nah, ini adalah pembahasan yang pertama dari pembagian fi'il rubai, yaitu adalah fi'il rubai mujarrad. Kita lihat pembahasan yang kedua, yaitu adalah dari bentuk fi'il rubai, yaitu adalah fi'il rubai mulhaq bih, yang dimana perlu kita ketahui tentang pengertian dan definisinya, yaitu adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf asli lalu ditambah dengan 1 huruf untuk disamakan dengan fi'il rubai mujarrad. Ini adalah definisi atau pengertian dari fi'il rubai mulhaq bih. Sebagaimana perlu kita ketahui bahwasanya fi'il rubai mulhaq bih memiliki 6 wazan. Insyaallah kita bahas pada pertemuan kali ini. Mari kita lihat contoh wazan dan mauzun yang dimiliki oleh fi'il rubai mulhaq, yang dimana yaitu wazan yang pertama yang dimiliki oleh fi'il rubai mulhaq yaitu adalah wazannya fa'lala yufa'lilu. Contoh mauzunnya adalah jalbaba yujalbibu. Az-ziyadah yaitu huruf tambahan yang berada di wazan atau contoh mauzun jalbaba yujalbibu yaitu adalah tad'iful lam, yaitu adalah huruf yang
sejenis yang berada di lam fi'ilnya. Sebagaimana perlu kita ketahui bahwasanya huruf yang berada di lam fi'ilnya yaitu adalah berupa ba, maka huruf tambahnya juga harus berupa ba. Sebagaimana huruf asli dari lafaz jalbaba yaitu adalah jim, lam dan ba, sehingga membentuk sebuah lafaz jalaba yang artinya adalah memakai baju kurung. Ini adalah contoh mauzun yang dimiliki oleh wazan fa'lala yufa'ilu. Wazan yang nomor 2 yang dimiliki oleh fi'il rubai mulhaq bi yaitu adalah fa'ala yufa'ilu. Contoh mauzunnya adalah hauqala yuhauqilu. Huruf tambahnya adalah al-wawu bainal fa' wal ain. Kita lihat huruf tambahnya yaitu adalah berupa waw yang berada di antara fa fi'il dan juga di ain fi'ilnya. Sehingga huruf asli dari lafaz hauqala adalah ha, qaf dan lam. Sehingga membentuk sebuah lafaz haqala yang artinya adalah membaca la haula. Inilah contoh mauzun yang dimiliki oleh wazan fa'ala yufa'ilu. Wazan yang nomor 3 yang dimiliki oleh fi'il rubai mulhaq bi yaitu adalah wazannya fa'wala yufa'ilu. Contoh mauzunnya adalah jahwara yujahwiru. Huruf tambahnya yaitu adalah al-wawu bainal ain wal lam. Yaitu apa? Kita lihat huruf tambahnya adalah waw yang berada di antara ain fi'il dan lam fi'ilnya. Sehingga huruf asli dari lafaz jahwara yaitu adalah jim, ha dan ro. Sehingga membentuk sebuah lafaz jahara yang artinya adalah mengeraskan suara. Ini adalah contoh mauzun yang dimiliki oleh wazan fa'wala yufa'ilu. Wazan yang nomor 4 yang dimiliki oleh fi'il rubai mulhaq yaitu adalah fa'ala yufa'ilu. Contoh mauzunnya adalah baitara yubaitiru. Huruf tambahnya adalah al-ya'u bainal fa' wal ain, yaitu kita lihat huruf tambahnya di sini adalah ya yang berada di antara fa fi'ilnya dan juga ain fi'ilnya. Sehingga huruf asli dari lafaz baitara adalah ba, qa dan ro. Sehingga membentuk sebuah lafaz batara yang artinya adalah membelah. Inilah contoh mauzun yang dimiliki oleh wazan fa'ala yufa'ilu. Contoh wazan yang nomor 5 yang dimiliki oleh fi'il rubai mulhaq bi yaitu adalah fa'yala yufa'ilu. Contoh mauzunnya adalah syaryafa yusyaryifu. Huruf tambahnya adalah al-ya'u bainal ain wal lam. Yaitu kita lihat huruf tambahnya yaitu berupa ya yang berada di antara ain fi'il dan lam fi'ilnya. Sehingga huruf asli dari lafaz syaryafa yaitu adalah shin, ra dan fa. Sehingga membentuk sebuah lafaz syarufa yang artinya adalah mulia. Ini adalah contoh mauzun yang dimiliki oleh wazan fa'yala yufa'ilu. Wazan yang nomor 6 yang dimiliki oleh fi'il rubai mulhaq bi yaitu adalah wazannya fa'la yufa'li. Contoh mauzunnya adalah salqa yusalqi. Sehingga huruf tambahnya adalah aliful layyinah ba'dal lam. Itu kita lihat huruf tambahan yang ada pada lafaz salqa yaitu adalah alif layyinah yang berada setelahnya lam fi'ilnya. Sehingga huruf asli dari lafaz salqa yaitu sin, lam dan qaf. Sehingga membentuk sebuah lafaz salaqa yang artinya adalah menikam dengan tombak. Inilah contoh mauzun yang dimiliki oleh wazan fa'la yufa'li. Inilah wazan dan contoh mauzun yang dimiliki oleh fi'il rubai mulhaq bi. Ini adalah pembahasan yang kedua dari pembagian fi'il rubai, yaitu adalah fi'il rubai mulhaq bi. Sebagaimana pembahasan yang ketiga dari pembagian fi'il rubai yaitu adalah fi'il rubai mazid yang sebagaimana sudah kita pelajari dan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan juga saya akan ulangi bahwasanya fi'il rubai mazid yaitu adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf asli lalu juga ditambah dengan 1
satu huruf. Sebagaimana kita ketahui atau sudah kita pelajari bahwasanya fi'il rubai mazid memiliki 3 wazan, yaitu wazan yang pertama adalah wazan af'ala, yang kedua wazannya adalah wazan fa'ala, wazan yang ketiga adalah fa'ala. Itu adalah wazan yang dimiliki oleh fi'il rubai mazid yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita sudah membahas tentang masalah fi'il rubai, baik itu rubai mujarrad, rubai mulhaq bi, dan juga rubai mazid. Maka sekarang kita akan membahas tentang cara membedakan perbedaan antara fi'il rubai mujarrad dan rubai mulhaq yang terletak pada wazan fa'lala, yang dimana perlu kita ketahui bahasanya perbedaan antara fi'il rubai mujarrad dan rubai mulhaq yang terletak pada wazan fa'lala, maka kita harus mengetahui tentang contoh mauzunnya. Sebagaimana kita lihat dari fi'il rubai mujarrad, apabila dalam mauzunnya berupa lam fi'il pertama dan lam fi'il kedua, yaitu hurufnya tidak sama. Kita lihat contoh mauzunnya, yaitu lam fi'il yang pertama hurufnya berupa ro, dan huruf lam fi'il yang kedua berupa jim. Sehingga apabila mauzun lam fi'il pertama dan lam fi'il yang kedua hurufnya tidak sama, maka ini dinamakan dengan fi'il rubai mujarrad. Kita lihat wazan fa'lala yang dari fi'il rubai mulhaq bi, yaitu apabila mauzunnya berupa lam fi'il pertama dan lam fi'il yang kedua hurufnya sama. Kita lihat contohnya lafaz jalbaba, yang dimana huruf lam fi'il pertama berupa ba, maka huruf lam fi'il yang kedua juga harus berupa ba. Sebagaimana contoh mauzun apabila berupa lam fi'il pertama dan lam fi'il yang kedua hurufnya sama, maka ini dinamakan dengan fi'il rubai mulhaq bi. Inilah cara membedakan fi'il rubai mujarrad dan fi'il rubai mulhaq yang terletak pada wazan fa'lala. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk membedakan antara fi'il rubai mulhaq dan fi'il rubai mazid? Yang dimana perlu kita ketahui bahasanya cara untuk membedakan fi'il rubai mulhaq dan fi'il rubai mazid bukan dari wazan atau dari mauzunnya, akan tapi kita lihat dari lafadznya. Sebagaimana kita lihat fi'il rubai mulhaq bi, yang dimana lafadznya tanpa merubah arti atau tanpa menimbulkan arti baru. Contohnya lafadz jahara yang artinya adalah mengeraskan suara, ketika ditambah dengan satu huruf, yaitu ditambah dengan huruf wawu, menjadi lafadz jahwara, yang dimana artinya tetap sama, yaitu artinya mengeraskan suara. Ini yang dinamakan fi'il rubai mulhaq. Yang kedua, fi'il rubai mazid, yaitu apabila lafadznya itu untuk merubah arti atau menimbulkan arti baru. Yang dimana contohnya adalah lafadz karumah, yang artinya adalah mulia. Yang dimana lafadz karumah ini adalah berupa fi'il lazim. Ketika ditambah dengan satu huruf, yaitu berupa hamzah, maka menjadi lafadz akroma, yang artinya adalah memuliakan. Yang dimana ini lafadz akroma adalah fi'il muta'ad. Sebagaimana kesimpulannya, perlu kita ketahui bahwa tambahan satu huruf yang berada di fi'il rubai mulhaq ialah tidak untuk merubah arti. Akan tapi untuk apa? Untuk menyamakan dengan fi'il rubai mujarrad dalam lafadznya. Kita lihat, sedangkan apabila tambahan satu huruf yang berada pada fi'il sulasi rubai mazid,
atau fi'il sulasi mazid rubai ialah untuk merubah arti atau makna, yakni untuk menimbulkan sebuah arti baru. Misalnya dari kata lazim menjadi kata muta'addi. Inilah pembahasan cara kita untuk membedakan antara fi'il rubai mulhaq dan fi'il rubai mazid, yaitu ditinjau dari lafadznya. Inilah pembahasan sekilas tentang bab-bab fi'il rubai, yang dimana mudah-mudahan bisa kita fahami dan juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Hada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.